Pernah nggak sih kamu lewat depan gedung sate, lalu mikir loh, kok gerbangnya berubah? Nah, di balik perubahan itu lagi ada cerita panjang yang bikin publik ramai, dari yang mendukung penuh sampai yang geleng-geleng kepala. Hari ini kita bakal kupas tuntas pusaran polemik renovasi terbaru gedung sate. Bukan sekadar bongkar pasang pagar, tapi soal identitas budaya, filosofi, sampai pertanyaan sebenarnya Jabar mau ke arah mana. Gedung sate ikon Jawa Barat sejak era kolonial lagi menjalani proses revitalisasi. Pemerintah provinsi ingin tampilannya makin Sunda, makin berkarakter, dan makin merepresentasikan budaya lokal. Di dalamnya ornamen Sunda bermunculan sampai ada kereta kencana di lobi. Tapi sorotan terbesar justru ada di pintu gerbangnya. Gerbang lama yang berupa pagar beton dibongkar diganti desain baru bergaya Candi Bentar dan sentuhan Keraton Cirebon. Arsitektur baru ini diklaim lebih historis, lebih filosofis, dan lebih Jawa Barat banget. Pemerintah bilang ini bukan sekadar mempercantik, tapi juga bikin kawasan lebih nyaman dan tetap selaras dengan nilai heritage gedung sate. Kalau mundur ke belakang, gedung sate berdiri tahun 1920 sebagai pusat administrasi Hindia Belanda. Dirancang Insinyur Johan Gerber, bangunan ini unik karena menggabungkan gaya Eropa dan tradisi Nusantara, lengkap dengan ornamen tusuk sate yang melambangkan biaya 6 juta gulden. Setelah kemerdekaan, gedung sate resmi jadi kantor gubernur Jabar dan berkembang jadi destinasi wisata sejarah. Perubahan gedung ini sebenarnya bukan hal baru. Sudah beberapa kali direnovasi dari perawatan pasca kemerdekaan sampai revitalisasi era Ridwan Kamil yang bikin area depan dan belakang lebih terbuka untuk publik. Renovasi terbaru ini, kata Gubernur Deddy Mulyadi, fokus pada area luar, pagar, gapura, lanskap, dan penyerapan air. Deddy menegaskan anggaran 3,9 miliar rupiah nggak mengganggu proyek besar lain. Jadi Belanda itu membuat arsitektur, pasti dia melakukan penelitian. Dan kemudian di situ dia memadukan antara unsur arsitektur Eropa dengan nilai-nilai historikal Indonesia. Kalau sini Jawa Barat. Gitu Pak ya? Betul Pak. Makanya bangunannya abadi. Arsitek-arsitek kekinian membuat gedung-gedung pemerintah nggak tahu referensinya mana. Karena gedung pemerintah tidak banyak yang tidak mencerminkan kebudayaan. Karena Ibu bicara biaya, berapa biayanya gapura ini? Seluruhnya, bukan satu loh. Sebenarnya gapura itu 3,9 itu bukan hanya gapura Pak, itu dimulai dari pembongkaran, kemudian konstruksi, Gambar, perencanaan, gambar, pengawasan, dan ini memang gapuranya ada di 4 titik yang kecil ya, 4 titik yang kecil, 2 yang besar, kemudian ini yang depan pintu gerbang, dan nanti di Jalan Banda ada yang di Jalan Banda ada yang wah, lebih. ada yang wah. Ya, Pak. Dan kemudian karya-karya yang berarsitekturkan high class, seni tinggi, pasti harganya beda. Kalau pengen murah, ya pakai batu itu. Pakai bata bukan, yang dari pabrikan tuh hebel. Nah, insya Allah, kalau pagar gedung sate pakai hebel, pasti murah. Nilainya. Ia ingin tampilan luar gedung sate lebih harmonis sekaligus punya filosofi budaya yang kuat. Kita bicaranya bahwa gedung sate itu kan ya milik masyarakat Jawa Barat. Ya. Nah, kemudian gedung sate sendiri Pak dirancang itu dengan model percampuran Pak, Ya. antara arsitektur Eropa dengan arsitektur lokal Pak. Lokalnya. Waktu itu Ya. Sunda lah ya, karena jendela ya. Ya. Dan komponen gapura yang maklis eksis itu adalah gapura Kacirbonan. Ya. Nah, Cirebon itu Jawa Barat, Pak. betul, Pak. Yang berkembang menjadi wacana kan adalah Candi Bentang. Nah, Candi Bentang itu kan candi apa namanya? Candi Bentang. Ya. Itu kan ada di kebudayaan Majapahit, Ya. Mataram, Ya. dan Demak, Ya. dan kemudian di Kacirbonan. Akhirnya kan ada di Kacirbonan. Ya. Artinya bahwa ada unsur kebudayaan masa lalu yang itu hari ini menjadi kebudayaan Sunda, Ya. yaitu kebudayaan Kacirbonan, dan hari ini diakomodir menjadi salah satu khas, Ya. gitu kan? Arsitek, gerbang, gedung sate, gitu Pak. Tapi disinilah pro kontra muncul. Sebagian masyarakat suka, keren, jadi lebih tegas dan Sunda banget. Sebagian lainnya mempertanyakan kok heritage seperti diubah-ubah. Apa benar ini mencerminkan budaya Sunda? Anggota DPRD Jabar, Maulana Yusuf Arwinsyah, bahkan menilai kebijakan budaya saat ini terlalu estetis, terlalu fokus pada pembangunan fisik, bukan pada perawatan cagar budaya asli. Ia mengingatkan ada puluhan situs budaya di Jabar yang butuh perhatian lebih. Sementara itu, ahli cagar budaya Tubagus Adi menegaskan renovasi gapura ini tidak melanggar aturan.
Gapura bukan bagian asli gedung sate, jadi perubahan boleh dilakukan selama tidak mengganggu bangunan utamanya. Ia merujuk UU Cagar Budaya dan menjelaskan bahwa pada tahun 1930, gedung sate bahkan tidak punya pagar sama sekali. Meski begitu, perdebatan di media sosial tetap memanas. Ada yang mendukung, ada yang menyindir, ada pula yang mempertanyakan arah pembangunan budaya Jawa Barat ke depan. Pada akhirnya, polemik ini menunjukkan satu hal, gedung sate bukan sekadar bangunan. Ia simbol sejarah dan identitas. Dan setiap perubahan kecil sekalipun pasti mengundang suara dari banyak arah. Pertanyaan besarnya, apakah renovasi ini langkah maju untuk memperkuat identitas budaya? Atau justru membuka babak baru perdebatan soal warisan sejarah? Kamu ada di tim yang mana?